menyatakan meningkatnya dalam regulasi untuk dapat mengantisipasi penyebaran hoaks. Ya, sampai saat ini karena ini adalah suatu fenomena baru yang semua masih melakukan upaya. Tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang tinggi. Septiaji menilai pemerintah sudah cukup serius menangani penyebaran berita bohong. Namun memang diperlukan pemantauan dalam regulasi untuk dapat mengantisipasi penyebaran hoaks. Ya, sampai saat ini karena ini adalah suatu fenomena baru yang semua masih melakukan upaya-upaya proses ya. Jadi kami melihat pemerintah sendiri sudah sangat serius ya melakukan upaya-upaya ke sana. Tetapi tentu kita harus maklumi bahwa kita masih membutuhkan mungkin beberapa pemantapan di sisi regulasi. Kemudian yang kedua juga organisasi dan juga SDM di aparatur pemerintah sendiri. Masyarakat anti-hoaks telah berupaya melakukan sosialisasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai peran serta menangkal penyebaran hoaks yang semakin masif. Tidak hanya itu, silaturahmi juga dilakukan untuk memecah polarisasi akibat penyebaran hoaks. Saudara, hoaks atau kabar bohong yang populer. Hoaks di berbagai negara juga diidentikan dengan April Mop yang dirayakan setiap tanggal 1 April. Dikutip dari Wikiwen, kata hoax pertama kali disampaikan filsuf Inggris Robert Naras yang menjelaskan bahwa hoax berasal dari kata hokus yang berarti menipu. Hokus merupakan kependekan dari mantra sulap hokus pokus. Istilah hoax pertama kali diperbincangkan pada tahun 1808 dan populer di era industri Inggris. Istilah ini kemudian kembali dikenal publik melalui film yang berjudul The Hoax pada tahun 2006 lalu. Di tanah air, hoax mulai dikenal di kalangan netizen untuk pembuktian kebenaran sebuah informasi dengan gambar yang sering disebut no-peak hoax. Belakangan istilah ini semakin dikenal seiring dengan masifnya informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Maraknya kabar hoax membuat kekisruhan sehingga membuat Presiden Jokowi pun berkomentar dan meminta media mainstream berperan untuk meredam hoax. Pemerintah pun melalui Menkominfo telah membuat sejumlah regulasi untuk mengantisipasinya. Yang menjadi masalah dari maraknya kabar hoax ini adalah sulitnya mencabut informasi yang telah beredar karena kurangnya dukungan teknologi. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ini merupakan kru pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar, Aceh pada Jumat siang kemarin. Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suliono menyatakan kru pesawat militer Amerika Serikat diinapkan di sebuah hotel di kawasan Aceh Besar sejak Jumat malam kemarin. Namun sebagian di antara militer AS tersebut ada yang menetap di bandara untuk mengawal pesawat. Seluruh kru yang berjumlah 20 orang sudah mengantongi izin tinggal hingga 5 hari ke depan sambil menunggu pesawat selesai diperbaiki. Pihak TNI Angkatan Udara sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dan pihak imigrasi. Selama militer AS ini berada di Aceh, tim TNI AU melakukan pengawalan melekat kemanapun mereka pergi, baik yang berada di bandara maupun yang berada di hotel. TNI AU tidak mengizinkan militer AS membawa keluar masuk barang ke dalam ataupun dari pesawat. Untuk kru yang menginap di hotel pun saat ke bandara tetap melalui proses pemeriksaan standar bandara. Pesawat militer Angkatan Udara Amerika Serikat jenis Boeing 707 mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar pada Jumat siang kemarin. Pesawat mendarat darurat akibat mengalami kerusakan mesin. Saat landing, pesawat turun dengan kondisi mesin nomor 4 mati total. Pesawat berhasil mendarat sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat setelah sempat berputar-putar di udara Aceh untuk menghabiskan bahan bakar. Pesawat militer AS ini terbang dari Diego Garcia, sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia, menuju ke Bandara Haneda, Jepang. Saudara, masih dari Aceh, 12 rumah warga di Dusun Balai Arah, Kecamatan... Rumah warga di Dusun Balai Arah, Kecamatan Trigandeng, Pidijaya, Aceh, rusak berat dan rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Akibat musibah ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian besar rumah yang mengalami rusak tersebut merupakan rumah semi permanen. Sedangkan rumah permanen atap terbawa angin. Warga saat peristiwa itu bagaimana? Semuanya pada panik terkumpul di saling
korban jiwa bersih. Insya Allah korban jiwa tidak ada. Musibah ini sempat membuat warga panik. Dari 12 rumah yang rusak, 7 diantaranya rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Dari PD Jaya Aceh, Hasbi, TVRI Alvin Haryando dan juru kamera Agra Sukma. Alvin, bagaimana situasi di sana malam hari ini? Ya, Vika dan Kenan, memang benar saat ini saya sedang berada di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 7. Situasi arus lalu lintas kendaraan yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek ini terpantau padat dan peningkatan volume kendaraan ini memang dikarenakan libur Hari Raya Nyepi tahun 2017. Tol Jakarta Cikampek sekitar kilometer 2 mulai terjadi kepadatan mulai dari dengan reporter TVRI Alvin Haryando dan juru kamera Agra Sukma. Alvin, bagaimana situasi di sana malam hari ini? Ya, Cakung, dan selain itu ditambah karena adanya penyempitan jalur di ruas tol ini karena proyek pembangunan LRT. Kecepatan kendaraan yang melintas di ruas tol dari Jakarta menuju Cikampek di titik ini sekitar 20 km per jam. Namun volume kendaraan yang memadati ruas tol ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi milik masyarakat yang akan menuju keluar Jakarta. Selain itu, kepadatan arus lalu lintas juga berimbas di pintu keluar Jakarta Cikampek. Bahkan kecepatan kendaraan dari arah Cikunir sekitar 30 hingga 50 km per jam. Cikunir menuju Cikarang Utama sekitar 20 hingga 50 km per jam. Dan Cikarang Utama dan selanjutnya sekitar 20 hingga 40 km per jam. Dan sementara Kementerian Aparatur Negara dan Biro Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bukanlah hari libur nasional. Meskipun pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 merupakan hari libur nasional untuk memperingati libur Nyepi 2017. Demikian yang dapat kami sampaikan dari ruas tol Jakarta. Pada Jumat malam kemarin atas tuduhan terlibat pencurian berkas sengketa pilkada. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyebut Kasubag Humas Mahkamah Konstitusi Rudi Haryanto ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam kemarin. Kombes Pol Argo Yuwono juga menyebut Rudi Haryanto telah 2 Satpam MK, E dan S, Satpam yang diduga terlibat pencurian berkas permohonan sengketa perolehan suara di Pilkada 2017. Penangkap Bupati dan Wakil Bupati Dogiai, Markus Waine Angkian Go, hendak memperbaiki berkas asli sengketa pilkada yang mereka serahkan ke MK. Namun MK tak bisa memberikan berkas yang dimaksud karena hilang. Beberapa hari setelah peristiwa ini mencuat, MK memecat 4 pegawainya. 2 orang diketahui bekerja sebagai satpam. Kabupaten Aceh Timur Aceh ricuh akibat ricuh kantor utama pegawai lapas dihujani lemparan batu. Beginilah kegaduhan yang terjadi di Rutan Cabang Idi Rayo Kabupaten Aceh Timur Aceh. Ratusan narapidana yang menghuni lapas ini melemparkan batu ke arah petugas lapas yang sedang berjaga. Kondisi ini menyebabkan situasi di dalam lapas kian memanas. Para napi menyampaikan tuntutannya kepada Kapolres saat menghampiri mereka. Para napi mengaku meminta kepala rutan diganti karena hak-hak mereka tidak dipenuhi, di antaranya rutan ID yang sudah over kapasitas sehingga setiap kamar mencapai 30 orang. Banyaknya pungutan liar atau pungli yang terjadi saat keluarga para napi hendak berkunjung menemui mereka. Napi juga meminta kepala rutan dan petugas agar menyediakan makanan yang layak konsumsi dan sesuai jadwal makan. Saat institusi di Rutan ID Aceh Timur sudah mulai kondusif pasca kerusuhan yang terjadi kemarin. Dan saudara, pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas 2 Jambi, 12 warga binaan dari lapas tersebut dipindahkan ke Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Dan informasinya akan disampaikan oleh Randi Anggelo. Pemirsa, pasca kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran bangunan lapas beberapa waktu lalu, banyak warga binaan yang terpaksa harus dipindahkan ke sejumlah lapas dalam wilayah Provinsi Jambi.
Ya, seperti salah satunya di Kabupaten Bungo yang mendapatkan 12 orang warga binaan. Ya, Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Bungo Eka mengatakan dari 12 orang warga binaan yang dipindahkan ke Bungo, sebagian besar merupakan warga asli Bungo. Salah satunya adalah terpidana kasus korupsi yang sebelumnya bekerja di Dinas Parpora Kabupaten Bungo. Ya, dengan pemindahan ini justru memberikan kemudahan bagi keluarga yang berada di Bungo untuk menemui keluarganya di lapas. Eka menambahkan, sebenarnya saat ini lapas Bungo berstatus over kapasitas yang seharusnya hanya menampung 156 warga binaan, kini menampung 356 warga binaan. Artinya sama saja menggabungkan 2 warga binaan di 2 lapas ke dalam 1 lapas